Udah, jawab sih. Nah, di video sebelumnya, kalian sudah melihat bagaimana reaksi para partisipan terhadap beberapa rangsangan yang cukup menjijikan. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik ekspresi wajah mereka? Ayo kita pelajari lebih dalam lewat sudut pandang teori emosi. Dalam eksperimen kami, terlihat bahwa partisipan menunjukkan berbagai jenis emosi. Ada yang merasa geli, tertawa, ada juga yang terlihat takut, bahkan tidak berekspresi sama sekali. Ini sesuai dengan konsep dalam Primary Emotion Theory yang menjelaskan bahwa manusia memiliki emosi dasar yang muncul secara otomatis ketika mereka menghadapi situasi tertentu. Namun, jika kita kaitkan dengan teori lain yaitu teori tentang universalitas emosi, ada penjelasan menarik. Teori ini menyatakan bahwa orang dari budaya yang sama cenderung menunjukkan ekspresi emosi yang serupa. Misalnya, perasaan jijik biasanya diekspresikan dengan wajah yang meringis dan dahi yang mengenyit. Tapi, dalam eksperimen kami, kebanyakan partisipan justru menunjukkan ekspresi tertawa atau menutup wajah. Ini bisa diartikan sebagai cara mereka menyembunyikan rasa tidak nyaman dan berusaha tampil baik-baik saja, meskipun sebenarnya jijik atau takut. Perbedaan antara wanita dengan pria juga cukup mencolok. Umumnya, wanita lebih terbuka dalam mengekspresikan ketidaknyamanan seperti jijik atau takut. Sementara itu, pria cenderung lebih menekan ekspresinya. Ini bisa dijelaskan melalui perbedaan biologis, di mana sistem limbik di dalam otak wanita lebih aktif, membuat mereka lebih responsif secara emosional. Selain itu, norma sosial juga turut mempengaruhi. Masih banyak anggapan bahwa laki-laki tidak seharusnya menunjukkan rasa takut ataupun jijik. Fenomena ini terkait dengan sistem limbik yang lebih berkembang pada otak perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan cenderung lebih mudah dalam mengekspresikan perasaan. Di sisi lain, stereotip sosial yang melarang laki-laki menampilkan emosi telah mengakar kuat di berbagai lapisan masyarakat. Menariknya, hasil eksperimen kami juga sejalan dengan penelitian dari London School of Hygiene and Tropical Medicine. Mereka menyurvei ribuan orang secara daring dan meminta mereka menilai 75 skenario menjijikkan. Sebagian besar responden adalah perempuan, dan mereka cenderung memberikan respon jijik yang lebih kuat, terutama terhadap hal-hal seperti luka bernanah. Ini bisa dikaitkan dengan pengalaman kolektif manusia di masa lalu, ketika luka seperti itu dianggap berbahaya karena bisa menularkan penyakit seperti kusta. Tingkat kepekaan ini juga berhubungan dengan konsep ambang nyeri, yaitu batas di mana seseorang bisa merasakan atau membayangkan rasa sakit. Terkadang, cukup dengan melihat gambar luka, seseorang bisa merasa ngilu atau mual, meski tidak benar-benar mengalaminya.
Dalam dunia psikologi, hal ini mendukung teori James Lange yang menyatakan bahwa emosi muncul setelah tubuh merespons secara fisik. Misalnya, kita merasa jijik setelah tubuh kita bereaksi dengan menutup wajah atau menghindar. Tapi ada juga teori dari Cannon Bird yang berpendapat bahwa reaksi tubuh dan kesadaran emosional bisa muncul secara bersamaan, karena keduanya diproses langsung oleh otak. Apapun teorinya, emosi berperan penting sebagai sistem peringatan alami dalam tubuh kita. Ia membantu kita bertahan dan menghindari bahaya. Dalam eksperimen kami, ketika partisipan melihat gambar yang menjijikkan, sebagian besar langsung memberi respon menghindar. Ini menunjukkan bagaimana otak dan tubuh bekerja sama untuk melindungi diri dari hal-hal yang dianggap mengancam. Jadi, lewat eksperimen sederhana ini, kita bisa belajar banyak tentang bagaimana emosi bekerja dan bagaimana tubuh kita merespons situasi yang tidak nyaman. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kalian soal psikologi emosi dan reaksi manusia. Terima kasih.